Di dalam zakat mal itu terdapat niatnya. Niat itu berbunyi nawaitu an ukhrija zakata mali an nafsi fardolillahi ta'ala. Lalu yang kedua itu dari jenis-jenis zakat, yaitu adalah zakat mal. Zakat mal sendiri itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, bagi setiap muslim, yaitu berupa bentuk harta. Nah, dari zakat mal ini terdapat dua, yaitu nisab dan haulnya. Nisab itu sendiri adalah masa syarat minimum yang dapat dikategorikan sebagai wajibnya zakat. Lalu yang kedua itu ada haul, yaitu masa kepemilikan yang dimiliki oleh orang tersebut selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriyah. Dan ada beberapa barang atau harta yang wajib untuk dizakatkan dalam mal, yaitu ada yang pertama adalah zakat emas, perak, dan logam. Nah, di dalam zakat emas ini nisabnya itu 85 gram, dan yang wajib dizakatkan kadar zakatnya itu adalah 2,5%. Dan untuk nisab perak itu 595 gram, dan kadar zakatnya itu 2,5%. Lalu logam mulia itu 85 gram, dan itu nisabnya, dan kadar zakatnya itu adalah 2,5%. Dan untuk perhitungan zakat mal berupa bentuk emas, di sini saya sudah ada contohnya, yaitu contoh ada contoh soal, yaitu saya bacakan, yaitu Bapak Suga memiliki emas yang tersimpan 100 gram atau melebihi nisab, maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas itu berupa bentuk uang, maka emas tersebut dapat dikonversikan dulu nilainya dengan harga emas. Saat hendak ingin menunaikan zakat, misalnya emas itu 800.000 per gram, maka 100 gram itu senilai dengan 80 juta per gramnya, 80 juta. Maka zakat yang perlu Bapak Suga keluarkan itu dapat menggunakan cara 2,5%, karena nisab emas itu adalah 2,5, kita tulis ini 2,5% dikali dengan 80 juta itu, karena per gramnya emas itu dalam dikonversikan dalam bentuk uang itu adalah 800.000. Jadi di sini saya kan sudah dikalikan, itu 800.000 dikali 100 gram sama dengan 80 juta. Jadi kita tulis di sini 80 juta. Nah, setelah ditulis 2,5% dikali 80 juta sama dengan 2 juta. Baik. Jadi yang wajib dizakatkan oleh Bapak Suga tersebut adalah 2 juta. Dikarenakan dia mengkonversikan emas itu menjadi uang. Lalu yang kedua itu ada zakat uang dan zakat. Yang kedua itu ada zakat uang dan zakat harta berharga, surat berharga. Nah, di sini dapat dikenakan sebesar 85 gram, sama seperti emas. Kadar zakatnya itu yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% per tahun. Sebagai contoh, di sini ada soalnya, yaitu yang pertama soalnya,
Bapak Jongkok selama 1 tahun penuh memiliki total aset account senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini adalah 923.000 per gram, maka nisab zakat senilai 78.455, sehingga Bapak Jongkok sudah wajib zakat. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu dengan cara, karena tadi zakat surat berharga itu wajib dizakatkan itu udah ada 2,5%. Jadi sini saya tulis di sini ini zakat mal emas. Ini yang kedua zakat surat berharga bisa kita tulis di sini adalah 2,5% dikali tadi bisa kita lihat di sini aset account-nya. Di sini aset account-nya itu adalah 100 juta. Bisa kita tulis di sini karena kita menggunakan surat berharga, jadi di sini tulis 100 juta. Maka dapat dikonversikan menjadi, dapat kita hitung menjadi 2.500. Berarti zakat yang wajib dikeluarkan dalam bentuk surat berharga bagi Bapak Jongkok adalah 2.500.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada zakat perniagaan. Di sini saya akan langsung membacakan contoh soalnya, yaitu seorang pedagang memiliki modal awal sebesar 50 juta dan berhasil menjualnya sehingga menjadi 70 juta dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, ia juga memiliki piutang sebesar 10 juta. Maka zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah, baik di sini saya akan menjelaskannya. Karena ini kita mencari pertama itu adalah total kekayaannya. Total kekayaan pedagang itu adalah total kekayaan itu adalah 70 juta karena dia berhasil menjual dari modal awalnya itu 50 juta menjadi 70 juta. Itu adalah modal kekayaan. Kita tulis di sini menjadi 70 juta. Ditambah ada utangnya yaitu sebesar 10 juta. Kita jumlahkan menjadi 80 juta. Ini yang pertama. Nah, setelah yang kedua itu harga barang yang dijual itu adalah modal. Maksudnya harga barang yang dijual pertama itu adalah modal awalnya, adalah 50 juta. Oke, di sini sudah saya tulis 50 juta. Lalu zakat, terus ada selisih barang. Nah, selisih barang itu dari berhasil dijualnya tuh sebesar 70 juta. Lalu dikurang 50 juta itu maksudnya itu yang sudah berhasil dijual dikurang sama modal awal. Yaitu kita tulis di sini 70 juta dikurang 50 juta sama dengan 20 juta. Nah, zakat perdagangan itu kan 2,5%. Nah, jadi di sini saya tulis zakat perdagangannya 2,5% dikali dari 20 dikali buka kurung 20 juta. 20 juta ini dapat dari mana? 20 juta dapat dari yang selisih tadi, yaitu 70 juta dikurang 50 juta. Nah, setelah itu dikurang 10 juta. 10 juta ini kan dari si hutangnya. Sama dengan, kalau kita hitung semuanya, dari ini semua adalah hasilnya itu 750.000 rupiah. Jadi
pedagang itu harus mengeluarkan zakat perdagangannya itu sebesar Rp750.000 setiap tahunnya. Dan selanjutnya itu ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini nisabnya adalah 5 wasak, yaitu 653 kg emas dengan kadar zakatnya itu 5% jika menggunakan irigasi. Jika menggunakan irigasi menggunakan biaya, atau 10% tidak 10% dengan pengairan alami, yaitu adalah tak ada hujan dan tidak mengeluarkan biaya. Dan di sini saya ambil contoh, yaitu contoh soal, yaitu Bapak Namu adalah seorang petani. Bisa dilihat, Bapak Namu adalah seorang petani. Ia memiliki sawah luasnya 2 hektar are dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 5 juta. Ketika panen hasil sebanyak 10 ton beras, berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkan? Oke, hasil taninya itu hasil panennya sebesar 10 juta. Dapat kita tulis di sini, hasil panennya adalah 10 juta. Hasil panen. Oke, hasil panennya hasil panennya itu adalah 10 ton. 10 ton sama dengan 10 ton itu sama dengan 10.000. 10 ton itu sama dengan 10.000 kg. 10.000 kita dapat di sini 10.000 kg. Oke, dan 10.000 kg. Dan 10.000 kg itu dikali, karena dia melebihi nisab ya kan. Jadi yang 10.000 ini dikali 5% karena dia menggunakan irigasi. Jadi di sini dikali 10.000 dikali 5%. Ya, 5% sama dengan 500 kg. Oke. Jadi ini adalah hasil dari zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh Bapak Namu. Lalu ada zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini apabila saya mengambil contoh yaitu sapi. Apabila sudah mencapai nisabnya dan dimiliki selama masa 1 tahun, maka itu wajib dizakatkan. Nisab sapi itu minimal 30 ekor. Jika nisabnya itu di bawah 30 ekor, maka itu tidak wajib untuk dizakatkan. Lalu cara menghitung zakat peternakan, terutama itu sapi, maka itu ada yang pertama itu misal 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi, maka itu wajib dizakatkan. Wajib membayar zakat itu sebesar 1 ekor sapi jantan atau sapi yang betina, sapi betina tabi yang sudah memasuki umur 1 tahun. Umur 1 tahun memasuki umur 2 tahun. Jadi misalnya itu sudah umur 1 tahun, tapi dia akan memasuki masa umur 2 tahun. Lalu yang kedua itu jika dia 40 ekor sampai 59 ekor, maka itu wajib dizakatkan zakat sebesar 1 ekor. Maka dizakatkan sebesar 1 ekor sapi jantan atau sapi betina yang musinah, yang umurnya itu 2 tahun memasuki umur 3 tahun. Lalu yang ketiga tuh apabila sapi yang dimiliki itu bertambah mendapat kelipatan 30 ekor, maka itu
maka zakatnya itu bertambah juga, yaitu bertambah satu ekor sapi jantan atau sapi betina yang tabi. Lalu jika jumlahnya itu bertambah kelipannya menjadi 40 ekor, maka zakatnya bertambah satu ekor yang musinah. Musinah itu baik yang jantan atau maupun yang betina. Lalu selanjutnya ada zakat pertambangan. Zakat pertambangan itu nisabnya 2,5%. Sebagai contoh, saya mengambil contoh, yaitu contoh yang pertama. Contohnya adalah Pak Hobi memiliki hasil tambang emas sebesar 500 gram. Jika harga emas hari ini sebesar 800.000 per gram, maka zakat yang wajib ditunaikan oleh Pak Hobi adalah, di sini saya akan menghitungnya. Yang pertama itu kita akan menulis itu. Yang pertama itu kan emasnya itu sebesar, hasil tambangnya itu sebesar 500 gram dikali harga emas tadi itu kan 800.000. Kita kalikan. Itu sudah dikalikan. Lalu kita akan menghasilkan atau menjumlahkannya itu. Ini hasilnya adalah 400 juta rupiah. Setelah ditulis 400 juta rupiah ini, maka kita akan mengkalikannya, yaitu kan nisabnya 2,5%. Nah, dikali hasil pertambangan yang kita tadi itu, jadi 2,5 dikali hasilnya tadi ada kan 400.000 karena sudah dikalikan dengan harga emas, jadi 400 juta. Dan 400 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. 10 juta ini adalah zakat pertambangan yang Bapak Hobi wajib bayarkan. Selanjutnya itu adalah zakat perdagangan. Selanjutnya adalah zakat pendapatan. Nah, zakat pendapatan ini adalah pendapatan kita itu yang harus dikeluarkan itu sebesar 2,5%, sama dengan itu 2,5% dikali hasil pendapatan yang kita dapatkan. Sebagai contoh itu adalah jika gaji yang didapatkan sebesar 10 juta per bulan, maka zakat pendapatan per bulan itu sebesar 250.000. Nah, 250.000 ini dari mana? Kita hitung, yaitu karena zakat pendapatan itu nisabnya 2,5%, maka tadi itu kan pendapatannya gajinya tadi itu adalah 10 juta dikali 2,5%. Jadi zakat yang wajib dibayarkan dari hasil gaji kita itu adalah 250.000. Dan ini adalah zakat yang wajib dibayarkan dari hasil pendapatan yang kita dapatkan. Lalu misalnya jika kita membayar zakatnya itu bayar untuk masa 1 tahun, jumlahnya itu kita satu tahun kan terdiri dari 12 bulan. Jadi kita menghitungnya itu yang tadi 250.000 ini kan hasilnya tadi 250. Kalau misal kita mau hitungi dalam masa 1 tahun, nah jadi hitungnya itu 250.000 dikali 12 bulan sama dengan
sama dengan 3 juta. Ini yang 250 ini udah hasil dari, kalau misalnya dari 2,5%-nya, kalau ini dihitung selama 1 tahun. Baik, seperti ini. Lalu yang terakhir ada zakat rikas. Zakat rikas itu adalah zakat barang yang kita temukan. Nah, nisabnya ini sebesar 20%. Nisabnya itu sebesar 20%. Nah, di sini ada contoh soal lagi, yaitu Bu Lisa tidak sengaja menemukan gelang emas sebesar 5 gram di tengah jalan. Setelah ditanya pada orang-orang sekitar, tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada orang yang mau mengakunya. Sudah ditunggu lama, tidak ada pula orang yang mencarinya. Akhirnya Ibu Lisa membawa pulang emas tersebut. Jika Bu Lisa memutuskan untuk mengambil gelang emas tersebut, maka wajib membayar zakat, yaitu sebesar nisabnya itu 20%. Dan nilai total yang ditentukan nilai total barang yang ditentukan jadi barang yang kita hitungkan itu dengan cara, kan nisabnya itu sebesar 20%, kita tulis ini 20%. Nah, kita tulis ini 20%-nya. Nah, tadi per gramnya itu emas itu adalah misalnya itu 5 gram. Maka 1 gram emas itu kan 800.000. Jadi di sini kita kan karena mengikuti cara perhitungannya karena nisabnya 20%. Jadi sini kita akan nulis ini. Yang pertama itu kita akan nulis 5 gram. Sudah 5 gram dikali, karena 1 gramnya itu adalah 800.000. Jadi kita akan nulis di sini 800.000. Oke. Dikali 20%. Kita konversikan, kita jumlahkan. Jadi jumlah dari total ini semua adalah 800.000. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh Ibu Lisa karena dia telah menemukan barang di pinggir jalan, yaitu barang rikas atau barang temuan, yaitu sebesar 800.000. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.